Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Prastiawan dari BDP 3C. Video ini saya akan membahas materi tentang pemasaran komoditas perkebunan. Yuk simak video ini sampai habis. Materi 1 dan 2. Konsep-konsep inti pemasaran yaitu suatu kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen. Kemudian perusahaan atau produsen membuat suatu produk untuk dipasarkan terhadap konsumen. Di saat itu berlangsung para pelaku usaha melakukan pengamatan terhadap nilai kepuasan dan seberapa kualitas produk. Ketika produk yang dihasilkan berkualitas, maka akan terjadi pertukaran, transaksi, dan hubungan. Dengan ini semua perusahaan akan mencakup pasar tujuannya sesuai dengan target mereka. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah strategi bisnis di dalam mencakup berbagai aktivitas perusahaan dalam memperkenalkan produk. Tujuan pemasaran yaitu agar dapat mengenal dan memahami pelanggan, demikian sehingga produk akan dijual cocok sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Perbedaan antara konsep penjual dan pemasaran yaitu konsep penjual hanya berfokus terhadap penjualan produk yang sudah ada dan sudah tahu atau sudah ditargetkan siapa saja market mereka, kemudian dilakukan penjualan. Maka dari itu pencapaian mereka diukur oleh volume seberapa banyak mereka sudah menjual produk tersebut. Sedangkan konsep pemasaran berfokus pada kepuasan konsumen, yaitu dengan melakukan riset pasar terlebih dahulu, kemudian mengutamakan nilai jual dan kualitas produk untuk kemudian dipasarkan secara perlahan dengan tujuan produk itu dikenal dengan memenuhi keinginan konsumen. Selanjutnya materi ketiga dan 4. Lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran adalah organisasi atau pihak yang membantu mengalirkan barang dan jasa pembuatnya ke pembeli. Mereka bisa berupa toko grosir, toko retail, agen, atau perantara lain yang memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan cara yang mudah dan cepat. Lembaga pemasaran yang tidak memiliki tetapi menguasai barang, tidak berhak atas barang tetapi boleh menyimpan, di antaranya makelar, komisioner, dan pelangkang. Lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan tidak menguasai barang hanya memiliki jasa terhadap kelancaran pengaliran barang dari produsen ke konsumen, contohnya seperti bank, perusahaan pengangkutan, pergudangan, asuransi, dan periklanan. Apa itu saluran pemasaran? Yaitu antara lain seperti jarak antara produsen dan konsumen. Yang kedua, cepat tidaknya barang itu rusak atau busuk. Yang ketiga, skala produksi, usaha, dan keuangan pengusaha. Selanjutnya materi ke-5, 6, dan 7. Apa itu biaya pemasaran?
Biaya pemasaran adalah suatu biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan produk atau layanan kepada konsumen, termasuk biaya iklan, promosi, riset pasar, dan pengembangan strategi. Adapun pembagian biaya pemasaran yaitu biaya pengumpulan, biaya pemindahan dari titik produksi ke titik konsumsi, dan biaya penyebaran di daerah konsumen. Macam-macam biaya pemasaran yaitu seperti biaya dibayarkan, biaya yang dikeluarkan sewaktu berlangsung kegiatan pemasaran, contohnya seperti biaya pengangkutan, sewa gudang, toko, dan lain-lain. Biaya perhitungkan biaya yang tidak dibayarkan, contohnya biaya tenaga kerja, pedagang sendiri, biaya penyusutan alat, dan lain-lain. Apa itu margin pemasaran? Margin pemasaran adalah selisih harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima produsen. Ini dinamakan juga dengan margin total. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi margin pemasaran yaitu 1. Faktor waktu. Semakin jauh letak pusat produksi dengan pusat konsumsi, maka semakin panjang waktu pengangkutan. Dalam waktu yang panjang, harga jual di lokasi konsumen bisa berubah. Harga jual berubah, maka margin pemasaran juga akan berubah. Yang kedua, faktor kerusakan. Kehilangan dan penyusutan volume dan berat barang, untuk itu harga, volume, dan berat barang akan berubah, sehingga akan mempengaruhi harga. Harga berubah, biaya dan keuntungan jadi berubah, maka margin pemasaran akan berubah pula. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya margin pemasaran yaitu seperti sifat barang yang diperdagangkan, tingkat pengolahan barang, dan perubahan biaya pemasaran. Itulah yang saya tadi sampaikan dari materi 1 sampai 7. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.